Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dengan NPI 14625001112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan ya, baris demi baris source code yang telah saya buat untuk pemenuhan evaluasi tengah semester pemrograman perangkat lunak gitu. Nah, kalau gitu langsung saja saya coba lihat untuk di soalnya. Sesuai dengan yang ada di soal, di sini saya disuruh untuk membuat ya. Saya di sini disuruh untuk membuat yang namanya itu adalah sistem antrian klinik. Dan juga disuruh untuk membuat yang namanya adalah sistem kasir sederhana ya untuk usaha laundry. Nah, di sini itu ada ketentuan bahwa programnya itu harus menggunakan fungsi atau prosedur. Nah, nanti kita coba lihat di kodenya. Dan juga di sini nantinya untuk fitur sistemnya ini petugas dapat menginput data pasien secara berulang. Jadi nanti saya akan menggunakan perulangan ya untuk supaya petugas itu bisa menginput data secara berulang. Dan juga nantinya setiap pasien itu memiliki yang pertama itu adalah nama pasien, jenis layanan, jadi nanti bisa memilih untuk jenis layanannya bisa berupa umum, gigi atau spesialis, jumlah tindakan tambahan, misal suntik, tes dan juga yang lainnya. Dan juga nantinya inputnya itu akan berhenti jika nama pasiennya itu sama dengan selesai. Jadi nanti akan ada break harusnya. Gitu. Nah, di sini untuk biaya dasarnya umum itu adalah 50.000, gigi adalah 100.000, spesialis adalah 150.000. Sedangkan untuk total biaya tambahan nantinya itu adalah untuk tindakan tambahan itu 20.000. Jadi nanti untuk uh, tindakan tambahannya itu semuanya pure ya. Entah itu berupa suntik, entah itu berupa obat, entah itu berupa apapun itu. Nantinya biaya tambahnya itu adalah 20.000, sedangkan untuk total tambahannya itu sama dengan jumlah tindakan dikalikan 220.000. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk soal yang pertama itu seperti itu. Jadi langsung aja kita masuk ke kodenya. Oke, di sini saya menggunakan pemanggilan ya, library standar C++. Di sini yang pertama saya menggunakan yang namanya include iStream. Di sini digunakan untuk apa? Ya ini digunakan agar program itu bisa membaca input dan juga menampilkan teks ke layar ya. Yang kedua ada yang namanya include string. Kenapa? Karena nanti saya akan menggunakan yang namanya memproses banyak data seperti nama pasien dan juga yang lainnya. Nantinya saya juga menggunakan yang namanya vektor ya. Kenapa? Karena kita butuh array dan dinamis. Jadi nanti kita pakai array-nya itu dinamis. Supaya apa? Supaya walaupun petugasnya itu menambahkan beberapa sekaligus itu nanti nggak akan terjadi yang namanya itu adalah error seperti itu. Ini saya juga menggunakan yang namanya using name std. Ini digunakan agar penulisan kode di bawahnya lebih ringkas ya, tanpa mengetikkan yang namanya std seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke blok yang pertama. Di sini ada yang namanya itu adalah blok untuk struktur data pasien ya. Gitu. Di sini saya membuat yang namanya itu adalah stroke. Kenapa? Karena di sini dia ini itu digunakan untuk menampung atau istilahnya stroke itu sebagai wadah ya untuk menyimpan beberapa variabel untuk satu orang pasien. Contohnya, di sini ada yang namanya itu adalah string nama untuk menyimpan yang namanya nama pasien. Terus ada yang namanya string layanan untuk menyimpan yang namanya jenis layanan yang dipilih. Di sini juga ada yang namanya INT biaya tambahan digunakan untuk harga dasarnya ya. Karena satu pasien itu bisa menerima lebih dari satu tindakan tambahan gitu. Di sini saya juga menggunakan yang namanya itu adalah vector string. Kenapa? Karena di sini itu supaya dia itu bisa menampung ya banyak nama tindakan sekaligus. Kenapa? Karena tindakannya kan nggak hanya satu gitu. Nah, setelah itu saya menyiapkan yang namanya INT biaya tambahan dan juga total biaya untuk menyimpan hasil perhitungannya nanti gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke blok selanjutnya. Di sini itu ada yang namanya fungsi hitung biaya ya. Di sini untuk memenuhi syarat modular programming, saya memisahkan ya logika matematika ke dalam sebuah fungsi bernama yaitu void hitung biaya. Fungsi ini itu menerima parameter yang namanya itu tipe layanan, jumlah tindakan dan juga parameter-parameter yang lainnya.
Di sini saya juga menambahkan ya yang namanya itu adalah tanda dan pada parameter biaya layanan dan juga biaya tambahan serta total biaya. Kenapa? Karena ini itu fungsinya agar nilai dari variabel aslinya itu bisa langsung diubah ya oleh fungsi ini gitu. Nah, di fungsi ini saya juga menggunakan yang namanya percabangan if else untuk apa? Untuk yang namanya itu adalah menyimpan ya atau mendefine yang namanya itu adalah jenis layanan. Kenapa? Karena di situ disoalkan ada tiga jenis layanan kan. Ada yang namanya itu adalah umum. Jadi kalau nanti jenis layanannya diketikkan umum, maka nanti biayanya adalah 50.000. Di sini juga ada yang namanya itu adalah gigi gitu. Nah, kalau nanti di ketik gigi maka biaya layanannya adalah 100.000 dan juga ada yang namanya spesialis yang nantinya untuk biaya layanannya itu adalah 150.000 seperti itu. Nah, setelah harga dasar dibuat, program menghitung biaya tambahan ya berdasarkan yang namanya jumlah tindakan dikali 20.000 seperti yang ada di soal tadi. Jadi jumlah tindakan ya, jumlah tindakan. Jadi ada biaya tambahan kan tadi. Nah, biaya tambahan itu adalah sama dengan jumlah tindakan dikalikan 20.000 seperti itu. Nah, terakhir di sini ada juga yang namanya total biaya. Total biaya itu adalah biaya layanan ditambahkan biaya tambahan gitu. Jadi nantinya total biaya ini adalah penjumlahan dari biaya layanan ditambahkan biaya tambahan gitu. Itu untuk blok fungsi hitung biaya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke jantung programnya ya, atau istilahnya itu program utamanya yang digunakan untuk menampilkan ya brosur atau prosedur utama klinik. Gitu. Jadi digunakan untuk menampilkan prosedur utama klinik. Di sini saya menggunakan vektor pasien yaitu data pasien. Kenapa? Karena ini digunakan sebagai daftar antrian utama ya. Supaya apa? Supaya nanti data pasiennya itu dia bisa arraynya dinamis, bisa banyak gitu. Dan juga di sini saya menggunakan yang namanya INT total semua pendapatan yang dimulai dari angka 0 ya untuk menyimpan rekap akhir pendapatan gitu. Setelah itu saya membuat yang namanya while ya. Di sini saya menggunakan yang namanya perulangan while true. Ini akan membuat programnya itu terus-menerus meminta data pasien secara berulang ya. Gitu. Pertama di sini nantinya tadi kan saya menggunakan perulangan ya. Jadi nanti ketika nama pasiennya itu diketik ya nama pasiennya, nantinya di sini saya menggunakan yang namanya getLine cin ya, koma nama. Ini kenapa? Agar jika namanya terdiri dari dua kata itu tetap terbaca utuh dan juga nggak error. Kenapa? Karena setahu saya kalau nggak pakai getLine seperti ini hanya cout sama if langsung, kalau namanya itu ada komanya, ada spasinya, maka nanti akan terjadi perulangan secara terus menerus atau istilahnya itu di error. Makanya di sini saya memakai getLine. Jadi dia itu bisa ada yang namanya spasinya seperti itu. Nah, setelah nanti sudah diketik semua untuk namanya, nantinya di sini ada yang namanya itu adalah if nama sama dengan selesai. Dan juga di sini ada break. Jadi gimana ini maksudnya? Jadi maksudnya nantinya ketika namanya itu diketikkan selesai, maka di sini ada yang namanya itu adalah break ya. Jadi program itu dianggap selesai. Jadi di break, di cut gitu. Jadi nanti kalau ternyata usernya itu mengetikkan yang namanya selesai, maka programnya akan selesai gitu. Jadi nggak memasukkan nama lagi gitu. Jadi programnya akan selesai. Nah, bagaimana jika ternyata namanya itu nggak selesai ya? Nantinya programnya itu akan meminta yang namanya itu adalah inputan ya. Di sini kan ada inputan kan jenis layanan. Jadi nanti akan diminta inputan bernama jenis layanan. Di sini saya juga pakai yang namanya getLine. Kenapa? Karena nantinya bisa jadi untuk jenis layanannya itu kan namanya itu dia nggak terdiri dari satu kata, makanya saya pakai yang namanya getLine supaya dia itu nggak error. Nah, setelah sudah memasukkan yang namanya jenis layanan, nantinya uh, kita kita disuruh ya untuk menambahkan atau mengisikan yang namanya itu adalah jumlah tindakan tambahan. Jadi nantinya tindakan tambahannya itu ada berapa gitu. Kalau ternyata tindakan tambahannya itu ada sekitar 2, ya udah nanti berarti jumlah tindakannya
atau istilahnya detail tindakan atau nama tindakan ya. Nama tindakan itu nantinya ya ada dua gitu. Jadi jumlah tindakan itu menentukan nama tindakan yang nantinya akan diisikan seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah diisikan yang namanya jumlah tindakan, maka di sini saya menggunakan vektor lagi ya, supaya apa? Supaya nanti arraynya itu dinamis, nggak statis. Kalau statis kan kita harus ngedefine, oh ternyata untuk yang namanya nama tindakan ke ini harus 10, kalau melebihi 10 nggak bisa. Nah, itu kan nanti repot. Maka dari itu di sini saya memakai namanya vektor. Supaya apa? Supaya tindakannya itu ya nggak terbatas. Jadi kalau saya di sini ngasih jumlah tindakannya 50, ya udah nanti kita bisa menginputkan 50 jumlah tindakan seperti itu. Di sini saya menggunakan perulangan ya, for lagi. Jadi di sini ada perulangan. Jadi di sini nantinya akan istilahnya dia itu akan melihat ya jumlah tindakan. Kira-kira jumlah tindakannya itu udah berapa gitu. Nah, nanti kalau jumlah tindakannya sudah ke define, oh ternyata 2 gitu. Ya udah nanti di sini akan ada yang namanya cout, yaitu nama tindakan ke i ditambah 1 ya, tergantung jumlah tindakannya itu ada berapa. Gitu. Kalau ada tindakannya 2 ya udah nama tindakannya ada 2 nanti. Nama tindakan ke 1 dan juga nama tindakan ke 2. Nah, setelah nama tindakannya tadi sudah diisi, nantinya nama tindakan tersebut itu nantinya akan diisikan ke arah yang namanya pushback. Jadi misal nih, saya ngisikan nama tindakan pertama, namanya itu adalah suntik, anggap aja suntik. Nah, suntik ini nanti hanya akan dimasukkan ke pushback. Jadi di sini itu dia disimpan sementara. Supaya apa? Supaya nanti datanya itu nggak hilang. Jadi saya di sini pakai variabel pushback. Supaya apa? Supaya detail tindakan atau nama tindakannya itu nanti dia akan disimpan sementara. Selama perulangannya itu berlaku. Kalau ternyata ada 10 perulangan ya udah nanti nama tindakan pertama akan disimpan, nama tindakan kedua akan disimpan sampai nama tindakan ke-10. Kalau sudah nama tindakan ke-10 gimana? Ya udah nanti disimpan dan nantinya nama tindakan ke-10 akan ya selesai gitu. Nah, setelah semua bahan-bahan tersebut lengkap, tadi sudah kita isi semua. Nah, nantinya saya di sini membuat yang namanya atau memanggil ya variabel hitung biaya. Tadi kan kita sudah membuat tuh yang namanya variabel hitung biaya. Nah, di sini ini ada variabel hitung biaya. Nah, kemudian semua data pasien ini nanti dibungkus ya menjadi satu kesatuan struk pasien bernama P. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan pasien P kan. Jadi tadi kan semuanya ada tuh nama, jenis layanan dan bla 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 sampai ke total biaya. Nah, semuanya itu dimasukkan ke variabel yang namanya itu adalah pasien P. Nah, pasien P tersebut nantinya itu akan di-store ya ke antrian utama, yaitu di sini yaitu di data pasien dikali pushback P gitu. Jadi nantinya variabel pasien P ini nantinya akan dimasukkan ke dalam antrian utama dengan ini apa itu namanya? Dengan data pasien dikali pushback dalam kurung P ya. Gitu. Nah, setelah semuanya sudah tadi ya untuk yang namanya variabelnya atau datanya, bahannya tadi. Nah, setelah itu nominal total biayanya juga langsung dihitung gitu. Jadi di sini saya tambahkan ya ke variabel pendapatan keseluruhan. Jadi di sini itu total semua pendapatan sama dengan itu total biaya. Jadi total semua pendapatan itu sama dengan total biaya. Jadi ini saya membuat sebuah variabel yang sama gitu. Nah, setelah perulangan bahan dan juga nama pasien tadi sudah selesai, di sini saya juga menggunakan yang namanya itu adalah perulangan ya, for lagi untuk menelusuri isi vektor data pasien dari indeks awal. Jadi di sini ditelusuri ya data pasien dari indeks awal gitu. Jadi ini kan data pasien nih, data pasien dikali pushback P. Jadi di sini kan ada data pasien nih. Variabel P ini kan di store ke antrian yaitu data pasien. Nah, jadi di sini itu saya membuat perulangan supaya dia itu bisa menelusuri ya data pasien dan juga nantinya setelah sudah ditelusuri nantinya program juga akan mencetak yang namanya atau menampilkan ya ke dalam layar gitu. Gitu. Di sini ya. Jadi nanti akan ditampilkan yaitu pasien, terus nama, layanan dan juga ada juga yang namanya itu adalah tindakan.
Nah, di sini juga nantinya program juga akan menghitung ya, kira-kira apa itu namanya layanan ini dia itu harganya berapa layanan. Terus ada juga yang namanya tindakan. Nah, untuk tindakan ini saya itu menggunakan yang namanya perulangan lagi. Gitu. Jadi di sini perulangannya itu berfungsi untuk menampilkan ya dan juga menghitung satu persatu kira-kira detail tindakannya itu ada berapa gitu. Nah, kalau sudah nantinya akan ditampilkan yaitu total tindakan. Jadi total tindakannya itu ada berapa dari sini. Jadi ini kan dia itu di ini kan apa itu namanya data pasiennya itu ditelusuri. Nantinya di dalam data pasien itu ada detail tindakan. Nah, detail tindakan dilihat size-nya itu ada berapa gitu. Nah, kalau sudah kelihatan nantinya ya udah tinggal tampilkan aja total tindakannya. Total tindakannya itu ada berapa. Nah, total tindakan itu nantinya yaitu biaya tambahan sama dengan biaya tambahan. Gitu. Kalau sudah ya udah tinggal dikasihkan yang namanya total biaya. Total biaya ini adalah data pasien ini ya, data pasien dijumlahkan. Nantinya data pasien itu ada berapa? Kalau ada dua ya udah. Kalau dua itu nantinya dijadikan sebagai total biaya. Nah, di bagian bawah ini ada yang namanya rekap ya. Nah, prosedur ini itu menghitung jumlah pasien, gitu. Menghitung jumlah pasien. Lalu dia ini juga menghitung yang namanya itu adalah rata-rata, gitu. Dengan membagi total ya pendapatan, dengan membagi total pendapatan dengan total pendapatan itu dibagi yang namanya adalah jumlah pasien, gitu. Di sini juga ada sedikit pengaman. Kalau ternyata jumlah pasien itu kurang dari 0, maka rata-ratanya nggak akan ditampilkan. Gitu. Jadi jumlah pasiennya itu harus lebih dari 0 atau lebih besar ya daripada 0. Nah, kalau sudah di sini tinggal ditampilkan aja yaitu total semua tadi ya, total semuanya. Ini total semua itu sama dengan adalah total semua pendapatan tadi ya. Total semua pendapatan yang ada di atas tadi. Terus ada juga rata-rata variabel rata-rata ini. Terus ada juga yang namanya jumlah pasien. Nah, jadi kurang lebih untuk programnya seperti itu ya. Di sini ada BlockMin, ini digunakan untuk menjalankan ya, sistem klinik. Dan juga nanti kalau sudah selesai ya udah return to zero. Jadi kembalikan ke awal. Gitu. Jadi kurang lebih untuk kodenya ya seperti itu. Oke, kalau gitu kita coba run ya. Untuk kodenya kita coba run. Kita execute, compile and run. Nah, di sini ya. Pertama di sini dia itu disuruh ya. Dia itu disuruh untuk yang namanya itu ngetikkan yang namanya nama pasien. Di sini juga ada. Di sini juga ada yang namanya pemberitahuan. Kalau diketik selesai, maka berhenti. Gitu. Kalau nggak diketik selesai, berarti nggak berhenti. Seperti itu. Jadi langsung aja kita masukkan nama pasien. Oke, kita coba masukkan nama pasien sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini pasien pertama namanya adalah Andi ya. ANDI. Oke. Di sini namanya adalah Andi. Untuk jenis layanannya, di sini kita bisa memilih ya, umum, gigi atau spesialis. Kita lihat Andi ini dia itu milih apa? Oke, ternyata Andi ini dia itu milih yang namanya umum. Andi milih umum ternyata. Gak mau boncos ya, makanya milih umum. Nah, di sini tindakannya kita lihat ya. Di sini tindakannya ada berapa? Oh, ternyata di sini tindakannya ada dua. Ada suntik dan juga cek darah. Gitu. Jadi kita tambahkan aja untuk yang namanya tindakan tambahannya itu ada dua. Nama tindakan yang pertama itu adalah suntik ya. Sedangkan nama tindakan yang kedua itu adalah cek darah. Nah, di sini dia itu kan nggak error kan? Kenapa? Walaupun di sini ada spasinya, kenapa nggak error? Karena tadi sudah saya tambahkan variabel getLine. Jadinya nantinya dia itu bisa dikasih yang namanya spasi gitu. Itu untuk data yang pertama, Andi. Kita lihat data yang kedua. Data yang kedua ini namanya adalah Budi Jaya Sentosa ya. Namanya adalah Budi. Nah, untuk layanannya ini gigi dia, gigi. Untuk jumlah tindakan itu satu ya, tambah gigi aja. Jadi kita pilih aja tambal gigi ditambal ya, sama kayak ban aja ditambal.
gitu. Nah, kita sudah nambahkan dua nama ya, yaitu Andi dan juga nama Budi. Nah, kalau sudah gimana? Ketik selesai. Nah, kalau sudah selesai nantinya oke, ternyata di sini ada error ya. Di sini ada error. Gigi ini di define sama dengan 0. Kita coba lihat. Oh, sorry. Ternyata gigi itu G-nya besar. Oke, kita compile and run saja. Oke, di sini seperti yang dijelaskan di layar ya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan atau mengetik ya yang namanya adalah nama pasien. Nama pasiennya itu apa? Nah, kalau ternyata nama pasiennya udah nggak ada, ya udah tinggal diketik selesai nantinya. Nah, kita coba lihat di soal. Kira-kira nama pasiennya itu diketik apa? Oh, di sini ternyata ada dua pasien. Pasien pertama itu Andi, pasien kedua itu adalah Budi. Berarti kita ketik Andi dulu. Andi Jaya Motor. Oke, Andi ya. Untuk jenis layanannya itu adalah umum ya, umum 50.000. Nggak mau boncos ya. Jumlah tindakannya kita lihat di sini ada tindakan. Oh, di sini ada dua tindakan, suntik dan juga cek darah. Jadi di sini ada dua tindakan. Oke, nama tindakan yang pertama itu ada yang namanya itu adalah suntik ya. Suntik. Nyuntik, mau nyuntik apa ini Andi ini? Umum, suntik. Dan juga ada cek darah. Oh, berarti dia itu disuntik ya untuk ngecek darah mungkin, nambah darah mungkin ya. Gitu. Dan suntik ada cek darah ya. Cek darah. Oke, untuk Andi sudah selesai. Untuk Andi umum ya, umum. Suntik dan juga ada yang namanya cek darah. Oke, kita lihat untuk nama pasien yang kedua. Di sini ada yang namanya itu adalah Budi. Budi Sentosa. Oke, Budi. Untuk layanannya itu adalah gigi ya. Gigi, sakit gigi nih ya. Untuk jumlah tindakannya itu adalah satu ya, karena di sini dia itu cuma tambal gigi doang. Oh, ternyata dia ini cuma mau nambal gigi. Mau nambal gigi dia. Oke, berarti tambal gigi. Nah, kalau oh, sorry. Oke. Untuk jenis layanan umumnya adalah gigi ya. Sorry, untuk jenis layanannya adalah gigi ya. Nah, kita lihat nih jumlah tindakan tambahan. Jumlah tindakan tambahannya itu ini ya, apa itu namanya, harusnya satu. Tadi saya kepencet ya. Ternyata tadi kan untuk tipe datanya itu uh, mengharuskan kita itu ngetikkan angka ya, angka integer. Jadi kalau saya ngetikkan yang namanya huruf ya nanti akan looping kayak tadi, error gitu. Oke, coba kita lihat di sini ya. Ini apa itu namanya, jumlah tindakannya kan satu nih, tambal gigi aja berarti satu. Untuk nama tindakannya adalah tambal gigi, sakit gigi itu dia. Nah, kalau sudah semua tinggal diketik selesai. Nah, nantinya di sini ada stroke-nya ya, kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, untuk Andi umum 50.000, suntik 20.000, cek darah 20.000, totalnya adalah 40.000, total biayanya adalah 90.000. Untuk nama pasien yang kedua adalah Budi ya. Budi gigi 100.000, totalnya satu aja ya, tambal gigi yaitu 20.000 dari 120.000. Nah, untuk total semuanya adalah 210.000, rata-ratanya itu adalah 105.000. Untuk jumlah pasiennya adalah 2. Oke, tadi bener ya. Berarti betul untuk yang namanya program ini. Program untuk input data pasien. Gitu. Jadi kurang lebih untuk programnya seperti itu untuk yang namanya data pasien. Oke, kalau gitu coba kita pakai skenario lain mungkin. Kita coba pakai 4 ya, 4 orang gitu. Kita coba pakai 4 orang aja. Yang pertama namanya ini adalah Adi Sentosa. Dia spesialis anjay. Dia ini
Dia ini spesialis ya, punya banyak sekali uang gitu. Spesialis jumlah tindakan tambahan 4. Anggap aja dia itu ke spesialis otot. Uh, nyeri nyeri ya, nyeri jadi butuh dipijat. Terus yang kedua itu um, dia itu di CT scan, di X-ray, lihat tuh X-ray. X-ray terus selanjutnya dia itu disuntik sama vitamin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu namanya adalah tono. Dia ini umum, anggap aja satu, suntik aja dia, melakukan suntik gitu. Yang ketiga itu adalah rani, dia itu ke gigi ya, gigi ini 2 ya, tambal gigi, dan juga yang satunya itu adalah bersih karang gigi. Oke, itu yang ketiga. Terus yang terakhir ini anggap saja namanya itu adalah Jailani. Oke, Jailani ya. Dia ini ke umum lagi, umum, anggap aja 3. Obat dia itu di ini ya, suntik sama medik, anggap aja check up. Nah, udah setelah 4, habis itu kita selesai ya. Kita lihat apakah betul atau enggak nih. Oke, di sini data pasien yang pertama dia spesialis. Oke. Oh sorry, ini kak saya salah ngetik nih, harusnya spesialis, makanya 0 nih dia. Tindakannya nyeri, X-ray ya, betul. Oke, umum ya, umum. Ini gigi, ini umum. Gitu. Total semuanya 400.000, rata-rata 100.000. Harusnya total semuanya itu 550.000. Kenapa? Karena ternyata di sini saya salah ngetik, harusnya itu adalah spesialis. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih untuk kode ya, kode yang pertama ya, sistem antrian klinik kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita lanjut ke program yang kedua, yaitu sistem kasir laundry. Nah, untuk struktur awalnya itu sama persis. Di sini ada namanya IOString, string, vector, dan juga using name std. Jadi untuk struktur pertamanya itu sama seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke blok struktur data cucian. Isinya ini di sini ada struk cucian ya. Di sini sama seperti tadi. Di sini saya gunakan yang namanya struk bernama cucian. Isinya ada jenis data string ya, jenis, terus ada INT harga, terus float berat, terus ada juga yang namanya INT subtotal seperti itu. Nah, berat saya gunakan float, berjaga-jaga jika ada nilai desimal, barangkali orangnya itu 3,5 kg. Nah, kan bisa jadi. Makanya di sini saya kasih yang namanya float supaya apa? Supaya bisa menambahkan yang namanya bilangan desimal seperti itu. Itu untuk blok struktur harganya. Jadi ada jenis tadi ya. Jenis, terus ada harga, berat, ada subtotal. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke blok fungsi hitung pembayaran. Di sini logika perhitungannya saya pisahkan ya di prosedur hitung pembayaran. Prosedur ini itu menerima parameter total sementara dan juga menggunakan pass by reference atau dan ya untuk mengembalikan nilai diskon, pajak, dan total bayar itu awalnya jadi dikembalikan ke awal. Dan juga untuk nilai diskonnya itu dia di sini di set ya ke angka 0 gitu. Nah, jika transaksi di atasnya itu adalah di atas 100.000, maka diskonnya itu adalah 10%. Tapi jika di bawahnya itu, maka diskonnya adalah 5% gitu. Nah, setelah diskon didapat, maka program akan menghitung ya. Menghitung di sini yaitu harga kotor dikurangi diskon. Dari harga setelah diskon, inilah program mengalihkan 7% untuk mendapatkan besaran pajaknya gitu. Nah, tagihannya nantinya tagihan akhirnya tentu saja hasil setelah diskon ya, total setelah diskon. Setelah diskon dan juga ditambah pajak seperti itu. Nah, itu untuk blok fungsi pembayarannya.
Kita masuk ke blok prosedur utama laundry-nya. Ini juga sama seperti yang pada tadi ya, sistem aliran klinik. Jadi ini digunakan untuk istilahnya menginput nama jenis layanan, harga per kilogram, berat cucian, dan juga yang lainnya. Nah, di sini saya juga menggunakan yang namanya itu adalah perulangan while true. Sama seperti yang ada di sistem antrian klinik, yang mana ketika dia itu selama usernya itu tidak menambahkan kata selesai, maka dia itu bisa menambahkan banyak sekali yang namanya itu adalah jenis layanan seperti itu. Tapi kalau ternyata usernya menambahkan kata selesai, maka dia itu akan di stop untuk programnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Misal nih pertama ya, kita masuk nih di run gitu. Nah, nantinya kita disuruh untuk memilih yang namanya jenis layanan. Setelah kita sudah define jenis layanannya, kalau nilai nama jenis layanannya bukan selesai, maka dia itu akan masuk nih ke arah yang namanya harga per kilogram gitu. Jadi kita disuruh untuk menambahkan harga per kilogram. Setelah sudah ditambahkan harga per kilogram, kita akan disuruh untuk menambahkan yang namanya berat cucian berapa kilo gitu. Nah, di berat cucian di sini saya juga menggunakan yang namanya chain ignore ya, supaya apa? Supaya nanti datanya itu nggak tumpang tindih gitu. Nah, setelah sudah menambahkan yang namanya berat cucian berapa kilo, maka nantinya dia akan masuk ke atas lagi ke sini. Kalau ternyata cuma itu aja, ya udah nanti usernya akan menulis selesai dan programnya akan lanjut gitu. Nah, di sini ini juga ada yang namanya subtotal. Subtotal itu apa? Subtotal itu adalah harga per kilogram dikalikan berat. Jadi harga per kilogram itu dikalikan berat cucian gitu. Nah, nantinya subtotal itu adalah total harga sementara, dan juga total berat semua itu sama dengan berat gitu. Nah, nantinya semuanya sama kayak yang ada di sistem aliran klinik. Saya buat variabel cucian C ya, yang kita gunakan untuk yang namanya menyimpan data sementara ya, pushback. Jadi nanti kita bisa mengambil variabel ini supaya bisa kita display di bawah seperti itu. Nah, setelah itu di sini uh, di sini ada yang namanya hitung pembayaran ya. Hitung pembayaran itu apa? Hitung pembayaran itu nantinya dia itu akan memanggil variabel total harga sementara. Ini total harga sementara tadi. Mana tadi? Ini total harga sementara. Terus nanti akan ada yang namanya diskon ya, diskon yang atas tadi, diskon. Kalau harganya berapa itu dipanggil nantinya diskon. Ada juga yang pajak sama kayak tadi, dan juga ada yang namanya total bayarnya itu berapa gitu. Nah, kalau sudah nantinya di sini akan ada yang namanya itu adalah stroke ya, stroke laundry. Nanti akan ada stroke laundry-nya. Stroke laundry-nya ini berupa apa? Ya berupa ini tadi, data-data yang kita tambahkan, atau istilahnya data-data yang kita isikan, yaitu data cucian. Tadi kan kita nambahin di data cucian kan, data cucian pushback ini C ini kan. Nah, ini kita panggil lagi ke sini. Jadi data cucian ditambahkan satu, jadi tergantung data cuciannya itu ada berapa. Kalau ada 3 ya 3 nantinya yang ditampilkan di stroke. Kalau ada 1 ya 1, tergantung dari pushbacknya ini. Pushbacknya ini data sementaranya itu berapa tadinya gitu. Kalau udah gimana? Kalau udah ya udah nantinya tinggal ditampilkan, yaitu total harga sementara, terus ada diskon, terus pajak, total bayarnya berapa seperti itu. Kalau udah di sini juga ada yang namanya rata-rata per kilogram gitu. Rata-ratanya ya ini total harga sementara dibagikan total berat. Kalau udah nanti rata-ratanya akan ditampilkan ya, gitu. Nah, kalau sudah nantinya akan ada bonus. Anda mendapatkan cucian gratis berapa? Kalau total berat semuanya itu lebih dari 10, maka akan dapat yang namanya total bonus seperti itu. Nah, kalau enggak ya udah bonusnya sama dengan minus atau enggak ada bonus gitu. Kurang lebih untuk apa itu namanya? Program yang kedua itu kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lihat apakah sama dengan yang diperintahkan di sini. Di sini kan kita disuruh untuk menginput ya. Itu dapat ujian pelanggan secara berulang. Ini kan kita sudah membuat tuh yang namanya itu adalah menginput data cucian pelanggan ini secara berulang, sudah ya. Terus setiap data cucian memiliki nama jenis layanan. Ini nama jenis layanan udah ada. Harga per kilogram ada. Berat cucian juga ada. Berat cucian. Kalau ingin berhenti maka ketik yang namanya selesai. If jenis layanan sama dengan selesai, maka break atau berhenti gitu. Nah, aturan perhitungannya itu adalah total perlayanan. Total sama dengan harga dikalikan berat. Nah, kita lihat
Bener nggak nih? Total itu adalah harga dikalikan berat. Tadi mana tadi? Oke, nah ini total harga dikalikan berat. Totalnya harga dikalikan berat seperti itu. Jadi kurang lebih sudah bener ya. Gitu. Kalau gitu langsung aja. Oh ya, di sini ada diskon. Diskonnya saya taruh di atas ya tadi. Jika cuciannya itu adalah yang namanya uh, lebih dari 100.000, maka dia itu akan dapat 10%. Kalau kurang, maka dia itu akan dapat yang namanya 5% gitu. Nah, sedangkan pajaknya itu adalah 7% dari total semua diskon. Nah, ini setelah diskon dikalikan 0,07 itu pajaknya. Gitu. Di sini juga ada bonus. Di sini ada bonusnya nih. Anda mendapatkan bonus cucian gratis 1 kg jika baratnya itu lebih dari 10 kg. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kita run kodenya. Apakah betul untuk kodenya? Sama seperti yang diinstruksikan. Kita compile and run. Oke, di sini ada yang namanya nama jenis cucian. Kita lihat di sini disuruh untuk menuliskan apa? Cuci kering. Nah, dia mau cuci kering nih ternyata. Cuci kering. Terus harga per kilogramnya itu anggap aja harga per kilogramnya adalah, kalau cuci kering itu 5.000 ya harganya per kilogram. Berat cuciannya itulah 5 kg. Oke, berarti selain cuci kering dia itu ada setrika juga. Setrika. Harga per kilogramnya 4.000, murah banget. Dan juga untuk setrikanya itu 3 kg. Nah, kalau sudah nantinya tinggal diketikkan selesai. Kita lihat cuci kering ya. 5 kali 5, 25. 3 kali 4, 12.000. 37.000, diskonnya 0 pasti ya. Ini 25, 399 rata-rata bonus sekian gitu. Gitu. Oke, kalau gitu itu skenario pertama. Kita coba skenario selanjutnya gitu. Kita akan coba skenario kalau ternyata dia itu lebih dari 100.000. Apakah betul dia itu akan dapat bonus cucian? Anggap aja cuci ya. Cuci kering. Sama, tapi dia itu 10 kg. Harga per kilogramnya anggap aja di tempat saya itu lebih mahal, 8.000. Nah, berat cuciannya 10 kg. Mantap. Setelah itu apa itu namanya? Selain cuci kering, dia itu juga ada yang namanya setrika tadi ya. Setrika anggap aja harga per kilogramnya itu adalah 5.000, setrikanya adalah 10. Kita lihat selesai. Nah, di sini ada ya bonus. Anda mendapatkan bonus cucian gratis 1 kg. Wis, mantap. Saya dapat THR nih 1 kg. Gitu. Tuh, itu skenario yang kedua. Gitu. Kita coba lihat ya, bener nggak? 10 kali 8.000, 80.000, 10 kali 5.000, 50.000, totalnya adalah 13.000, diskonnya 13.000, 10% ya, pajaknya 7%, total bayarnya adalah 12.5190. Rata-rata per kilogramnya itu adalah 6.500. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba skenario yang lain nih. Misal nih ya, kita coba skenario yang lainnya. Anggap aja ternyata saya itu punya, anggap aja 5 gitu ya. Saya punya 5 servis yang harus dimasukkan. Pertama cuci, pasti cuci. Anggap aja cuci sama pengeringnya itu beda. Harga per kilogramnya kalau nyuci aja itu adalah 1.000. 2.000, 4.000 aja. 4.000. Berat cuciannya itu anggap aja dia itu nyuci 5 ya. Selain cuci, dia itu pengering. Berat pengeringnya itu juga sama, 4.000. Beratnya 5. Terus setelah itu selain pengering ada juga yang namanya itu adalah ini ya, setrika. Harga per kilogramnya anggap aja 2.000. 5 sama. Selain setrika ada juga yang namanya itu adalah lipat baju ya. Anggap aja harga per kilogramnya kalau lipat baju itu 1.000. Ini 5. Kita lihat kira-kira bisa nih 4. Oke, ini struknya ya, struk laundry cuci 5 kg kali 4.000, 20.000. Pengeringnya 5.000 kali 4.000, 20.000. Setrikanya 5.000 kali 2.000, 110.000 ya,
lipat bajunya 5 kg dikalikan 10.000 sama dengan 5.000, totalnya 55.000, diskonnya 2750, pajaknya 3657, total bayarnya 55.907 ya. Bener ya, kenapa? Karena dipotong diskon kan tadi kan. Habis itu ada rata-rata per kilogramnya yaitu 27.550, 2750. Itu total rata-rata per kilogramnya. Dan juga di sini saya mendapatkan bonus 1 kilogram. Seperti itu. Oke, kurang lebih untuk videonya seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, atau penyampaian atau hal yang kurang berkenan di hatinya jenengan Pak Firdaus. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.